Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan hidup oleh Allah. Karena dengan hidup itu kita bisa beribadah kepada Allah, masih bisa bersyukur, bisa sujud dan lain-lain. Aktivitas ibadah masih bisa kita lakukan. Salawat salam mari kita limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, iman kita itu tidak sempurna. Iman kita ini kadang naik, kadang turun. Iman kita itu mudah sekali untuk turun dan naiknya susah. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan agar iman kita ini tetap terjaga? Mari kita dengarkan sedikit pembahasan mengenai bagaimana cara kita menjaga iman kita agar tetap istiqomah dalam ibadah. Mari kita simak bersama-sama. Saudaraku yang dirahmati Allah, iman kita harus kita jaga dengan baik. Karena apa? Setan itu 24 jam tidak akan pernah menggoda iman. Yang digoda itu iman kita agar turun terjerembab dan kita masuk ke neraka Allah. Karena itu sudah janji iblis kepada Allah agar menggoda kita, agar kita itu tersesat di jalan Allah. Nah, saya ingin berbagi sedikit apa saja yang saya dengar dari ceramah agama mengenai bagaimana kita menjaga iman. Karena penting sekali kita menjaga iman kita ini. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, tepat waktu, berjamaah, diusahakan berjamaah. Kalau kita bisa berjamaah, lakukan berjamaah. Karena dengan berjamaah itu kita akan dijaga oleh Allah. Kita pun walaupun kita tidak khusyuk, ada orang yang khusyuk, itu akan memberikan kita pahala yang khusyuk. Fadilah berjamaah itu luar biasa. Kemudian selain sholat berjamaah, ya, kita juga bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini kita baca rutin, hari-hari dia akan menghapuskan titik-titik noda-noda hitam di hati kita itu. Karena kita tidak tahu kita itu berdosa, kita tidak tahu, kita tidak sadar secara tidak langsung kita berbuat maksiat. Ya, mata kita melihat sesuatu yang haram, kemudian berbicara tentang keburukan orang tanpa sadar. Nah, makanya kita perlu membaca Al-Quran ini agar kita itu dikasih Allah cahaya, nur, dikasih jalan yang lurus, hati kita dibersihkan oleh Allah, ruh dan jasad kita disehatkan oleh Allah. Karena Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai cahaya, sebagai obat untuk kita. Itu penting sekali. Baca Al-Quran walaupun satu hari satu lembar, walaupun satu hari satu juz, ya, satu lembar, kemudian satu muka, satu halaman, satu ayat. Kalau tidak bisa juga pandang Al-Quran tuh. Kalau memang tidak bisa lagi baca Al-Quran, tidak bisa megang Al-Quran, itu sudah luar biasa ruginya, serugi-ruginya nanti itu. Minta ampun kepada Allah, kita minta Allah agar kuatkan kita bisa membaca Al-Quran, ya. Kemudian selain membaca Al-Quran, amalan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan amalan-amalan sunnah kita, ya. Seperti berpuasa Senin Kamis, itu insya Allah bisa menjaga iman kita. Ketika kita bermaksiat, ya Allah, hamba sedang berpuasa. Ketika mau berbohong, ya Allah, hamba sedang berpuasa. Jadi puasa sunnah ini ada puasa Senin Kamis, ya, hari Senin dan hari Kamis. Kemudian ada puasa pertengahan bulan. Ini sangat dianjurkan sekali. Memang kita sebagai Muslim itu dianjurkan minimal 3 hari dalam satu bulan itu berpuasa. Entah puasa Senin Kamis, entah puasa Ayyamul Bid, ya, puasa tengah hari, puasa putih orang sebut itu. Ada juga puasa Daud, ya. Puasa Daud ini puasa yang sangat dicintai oleh Allah. Puasa yang dilakukan zaman Nabi Daud, tapi dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasanya. Ya, puasa Daud namanya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, terus sampai akhir hayat kita. Kecuali di hari-hari yang dilarang, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, kemudian hari Tasyrik. Nah, itu kita
tidak dianjurkan, tidak boleh untuk berpuasa, malah haram. Ya, amalan-amalan sunnah, bersedekah kita niat sedekah karena Allah, itu bisa menguatkan iman kita. Ada satu hari 1.000 rupiah, atau kalau di sini 1 ringgit ya, kita sedekah harian. Dan di hari Jumat kita lebihkan sedekah harian kita. Niat sebelum masuk uang itu kita ada niat berdoa kepada Allah. Kita minta apa? Minta kepada Allah dengan uang kita itu, dengan sedekah kita. Insya Allah itu memberikan keberkahan untuk kita. Ya Allah, dengan 1 ringgit ini hamba mohon ya Allah, hamba mencari ridho-Mu, mencari keberkahan dari-Mu, jadikan anak hamba anak yang soleh, yang taat, yang hafiz Quran. So, insya Allah itu akan menjadi nilai plus untuk kita. Amalan sunnah ada juga kita melaksanakan tahajud, kita istiqomah. Ya, kalau kita istiqomah dalam tahajud, insya Allah itu akan menjadi fadilah untuk kita. Di kubur kita menjadi terang ya. Kemudian di dunia ini pun kita diangkat derajat kita, ditinggikan derajat oleh Allah. Ya, insya Allah itu bermanfaat. Tahajud minimal di sepertiga malam. Kalau di Indonesia dalam sekitar jam 2 malam itu ya, berdiri tegak, pegang Al-Quran kalau bisa. Kalau sudah hafal banyak kita dengan hafalan. Insya Allah itu memberikan ketentraman. Kemarin saya ikut ceramah, kata Ustadz itu, orang yang tidur 5 jam sehari dengan orang yang tidur 8 jam sehari, lebih baik lagi orang yang tidur 5 jam sehari, umurnya maksudnya lebih panjang gitu. Karena tidurnya kurang. Wallahu alam, dari segi kesehatan atau medisnya berkata seperti itu. Jadi bermanfaat sekali kita bertahajud pada malam hari, minta ampun kepada Allah, sujud kepada Allah, menangis di hadapan Allah atas maksiat-maksiat kita, muhasabah diri, menghitung-hitung apa yang telah kita lakukan, amal-amal yang kita lakukan. Insyaallah saudaraku yang dirahmati Allah, banyak lagi bersilaturahmi bisa kita lakukan ke tetangga kita, jiran kita, ya, kita memberikan nasihat-nasihat iman, bukan untuk menasihati orang lain itu, tapi sebenarnya melatih hati kita, menasihati hati kita. Itu penting sekali, menyampaikan kebesaran-kebesaran Allah. Tapi adabnya ada, adab tata cara kita berdakwah. Kita harus belajar. Kita tidak boleh menyalah-nyalahkan dia. Kita lihat kemampuan dia seperti apa dalam ibadah. Kemudian kita memberikan dia semangat motivasi dalam beribadah. Niatnya untuk memotivasi hati kita ini, diri kita sendiri. Kemudian ketika kita di keluarga kita yang penting juga bagaimana iman di keluarga kita itu juga terjaga ya. Karena kita tidak hanya memberikan nutrisi jasad saja kepada mereka, tapi kita memberi nutrisi ruh untuk mereka, nutrisi hati untuk mereka. Ada pengajian-pengajian yang kita ikuti, sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak kita. Sampaikan, misalkan kita mengetahui tentang fadilah membaca Al-Fatihah, kita sampaikan. Kita tahu tentang bagaimana berwudu dari ustadz, kita ikut ceramah, kita sampaikan. Itu akan memberikan manfaat motivasi untuk keluarga kita, agar Allah itu ridho kepada keluarga kita. Jadi bukan cuma kita kasih dia uang, tapi dia jasadnya kenyang, ruhnya lapar, itu akan berbahaya. Bisa jadi melawan, bisa jadi anak kita tidak mau dengar apa yang kita bilang, kita perintahkan, tidak mau patuh, tidak ada ketaatan, tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga kita. Insya Allah saudaraku yang dirahmati Allah, banyak lagi sebenarnya hal-hal yang bisa yang saya share, tapi itu saja yang bisa saya sementara ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.